Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, mahasiswa BKPI semester 1 di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mengerjakan tugas PTS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Saya akan menjelaskan apa itu psikologi perkembangan, kemudian faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, teori perkembangan, tahap usia perkembangan, dan bagaimana pola perkembangan pada remaja. Jadi, tonton terus videonya ya. Oke, jadi ini. Pernah gak sih kita tuh bertanya, kenapa manusia itu berubah? Kenapa anak kecil itu bisa tumbuh jadi remaja lalu dewasa? Nah, semua itu dijelaskan dalam psikologi perkembangan. Menurut buku-buku psikologi yang banyak dipakai seperti Harlock, Papalia, dan Santrok, psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya. Bukan cuma tubuhnya yang besar, tapi juga cara berpikirnya, emosinya, sampai cara berperilakunya. Nah, dalam bukunya Elizabeth Harlock, beliau itu menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu mencakup perubahan fisik, mental, dan perilaku dari lahir sampai ke tua. Sementara Papalia dan Santrok menekankan bahwa perkembangan itu terjadi seumur hidup, dari bayi sampai dewasa. Dan setiap periode punya tugas serta tantangannya sendiri. Jadi singkatnya, psikologi perkembangan itu melihat bagaimana manusia bertumbuh, berubah, dan belajar dalam setiap tahap hidupnya. Nah, apa sih yang membuat perkembangan seseorang itu berbeda-beda? Harlock menyebutkan dua faktor besar yang bisa membuat perkembangan seseorang itu berbeda-beda. Yang pertama faktor bawaan dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, yang bawaan itu sifat yang kita bawa sejak lahir, misalnya temperamen, bakat, atau kondisi fisik. Sedangkan lingkungan itu mencakup pola asuh, pendidikan, budaya, pergaulan, bahkan pengalaman sehari-hari. Papalia itu menambahkan bahwa perkembangan itu hasil kerjasama antara dua hal, yaitu apa? Nature and nurture. Bukan salah satunya, tapi keduanya itu saling menguatkan. Di buku-buku psikologi perkembangan ada 4 teori besar yang sering dibahas. Yang pertama, teorinya Erik Erikson. Dari buku Santrok, Erikson itu bilang, hidup manusia itu punya 8 tahap. Nah, di setiap tahap itu ada tugas yang harus diselesaikan, seperti belajar percaya, belajar mandiri, sampai mencari jati diri. Yang kedua, teorinya Jean Piaget yang dijelaskan oleh Papalia. Piaget meneliti bagaimana cara berpikir anak berkembang. Menurutnya, anak itu bukan mini dewasa, tapi punya cara berpikir khas yang berkembang melalui tahap tertentu. Yang ketiga, teorinya Lawrence Kohlberg. Nah, ini juga di bahasannya Santrok. Ia menjelaskan bagaimana perkembangan moral seseorang itu terbentuk, mulai dari taat karena takut dihukum, sampai membuat keputusan berdasarkan prinsip hidup. Dan yang keempat, teorinya Bandura. Ini dibahas oleh Harlock. Nah, ia menekankan peran peniruan. Nah, manusia itu banyak belajar dari melihat orang lain, baik dari orang tuanya, dari gurunya, maupun dari figur yang dikaguminya. Nah, kemudian gimana sih tahap usia perkembangan? Menurut Papalia dan Santrok, perkembangan manusia itu lewat beberapa tahap besar. Yang pertama bayi, usianya itu 0 sampai 2 tahun. Nah, 0 sampai 2 tahun itu mereka belajar sensorik, mengenali dunia. Kemudian anak awal usia 2 sampai 6 tahun, mereka tuh mulai bicara, bermain, dan bertanya. Makanya kan ada anak-anak tuh usianya 2 sampai 6 tahun tuh pasti banyak banget nanya kan. Kemudian anak pertengahan usia berapa tahun? 6 sampai 12 tahun. Mereka itu belajar disiplin dan kemampuan akademik. Lanjut tuh, anak-anak remaja usianya 12 sampai 18 tahun. Ini tuh masa pencarian jati diri. Ya anak-anak puber gitu kan. Kemudian dewasa awal hingga akhir. Mereka itu menjalani peran sosial, bekerja, dan membangun keluarga. Jadi, setiap tahun mereka itu membawa perubahan baru, perubahan dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, teman-teman, yang paling menarik adalah masa remaja. Menurut Papalia dan Santrok, remaja itu berada di masa peralihan. Bukan anak-anak lagi, tapi juga belum benar-benar dewasa. Nah, perubahannya itu terjadi di 3 aspek.
Yang pertama, aspek fisik, kedua kognitif, dan yang ketiga sosial emosional. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, fisik. Mulai pubertas, kemudian tubuhnya itu berubah cepat dan remaja jadi lebih perhatian sama penampilan. Bener nggak? Biasanya anak-anak SMP kan, anak-anak SMA. Kemudian kognitif. Kognitif. Kognitif itu mulai bisa, nah dari segi kognitif itu mereka mulai bisa berpikir abstrak, senang berpendapat, dan mempertanyakan aturan. Ini tuh karena kemampuan berpikir mereka sudah naik level. Kemudian yang ketiga, sosial emosional. Nah, ini masa pencarian jati diri. Remaja tuh ingin diterima kelompoknya. Emosinya kadang mudah naik turun. Dan mereka mulai belajar memahami identitas dirinya. Nah, teman-teman, jadi dari bayi sampai remaja, lalu dewasa, manusia itu terus berubah. Dan psikologi perkembangan membantu kita memahami proses itu. Agar apa? Agar kita bisa mendampingi diri sendiri, anak kita, atau orang lain berkembang dengan lebih baik. Kalau kita paham bagaimana manusia bertumbuh, kita akan lebih bijak dalam menyikapi perubahan, baik dalam diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Bye-bye. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.